Salam sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi untuk kelas 6 tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Kali ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat tanya. Teman-teman, kegiatan bertanya sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan diskusi, misalnya percakapan, baik itu formal maupun non-formal, serta kegiatan wawancara yang sering kita lakukan. Kegiatan bertanya bukan hal yang baru bagi kita, bahkan sudah sering kita lakukan. Namun, apakah kalimat tanya yang sering kita gunakan sudah benar, sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Berbicara tentang kalimat tanya, kita tidak akan terlepas dari kata tanya. Kata tanya digunakan di awal kalimat pada kalimat tanya. Sedangkan di akhir kalimat kita gunakan tanda tanya, sehingga kalimat tanya memiliki intonasi naik. Kata tanya dibubuhkan di awal ya. Ingat, di awal kalimat, kemudian di akhir diberi tanda tanya. Jika tidak ada tanda tanya atau tanda bacanya, maka belum bisa dikatakan sebagai kalimat, yaitu baru sebatas klausa. Kata tanya apa saja yang sering kita gunakan ketika membuat sebuah pertanyaan? Kita lihat berikut ini. Jenis kata tanya dan fungsinya dalam bahasa Inggris kita mengenal 5W1H, yaitu what, who, when, where, dan why, serta how. Dalam bahasa Indonesia kita juga menggunakan 6 kata tanya tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Nanti ketika menjawab, jawabannya makanan kesukaanku adalah soto misalnya. Jadi ketika menjawab pertanyaan, gunakan kata pengantar yang bagus. Oke, yang pertama apa? Menanyakan benda. Kemudian yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang mendampingimu saat belajar? Itu kata tanya yang kedua. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Anita pergi ke Bandung? Coba diperhatikan untuk penulisannya. Untuk tanda bacanya sudah benar, namun untuk penulisan kata pergi ada kesalahan di situ. P-nya seharusnya menggunakan huruf kecil karena terletak di tengah-tengah kalimat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kata tanya yang keempat yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu membeli tas sekolah? Berikutnya, kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Contohnya, mengapa kamu tidak mengikuti kegiatan belajar? Nanti ketika menjawab, saya tidak mengikuti kegiatan belajar karena sedang sakit misalnya. Yang terakhir kata tanyanya adalah bagaimana. Bagaimana bisa digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contohnya, bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Oke, dari kata tanya itu bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Contoh penggunaan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara yaitu bagaimana cara membuat kue yang benar. Itu contohnya. Itu tadi mengenai jenis-jenis kata tanya serta fungsinya yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya.
Sehingga ketika membuat kalimat tanya, kita membuat atau memberikan pertanyaan akan mudah dipahami oleh responden atau mudah dipahami orang lain manakala menggunakan aturan yang benar. Sehingga dari pertanyaan yang kita berikan, kita bisa mendapatkan respon atau jawaban sesuai dengan maksud pertanyaan yang kita inginkan. Oke, jadi penggunaan kata tanya ini nanti akan memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan. Tadi mengenai jenis kata tanya serta fungsinya. Oke, berikutnya kita akan melihat sebuah bacaan. Nanti kita cari, kita buat kalimat tanyanya. Oke, ini diambil dari bacaan di buku tematik yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita baca dulu dari paragraf yang pertama. Peristiwa ini sudah terjadi ya, maka dikatakan sebagai teks sejarah. Oke, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Paragraf yang pertama bisa dilihat ada pencantumkan tanggal serta tempat, berarti bisa kita menggunakan kata tanya kapan dan di mana untuk membuat kalimat pertanyaan. Paragraf yang kedua, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Meli, Soekarni, dan Sudido. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari ketiga paragraf tersebut, mari sama-sama kita latihan membuat kalimat tanya yang benar menggunakan kata tanya. Pertama, kita akan menggunakan kata tanya apa untuk membuat kalimat tanya. Perhatikan dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Apa yang ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta? Nanti jawabannya, yang ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah teks proklamasi. Contoh lain ada apa yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sebelum proklamasi kemerdekaan adalah bendera merah putih. Betul sekali. Oke, berikutnya yang kedua kita akan bertanya dengan kata tanya siapa. Banyak sekali di situ mencantumkan nama orang sehingga banyak kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Benar. Jawabannya, yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti
Beli, betul sekali. Yang ketiga yaitu kata tanya kapan. Kapan berarti menanyakan waktu. Kapan teks proklamasi dibacakan pertama kali? Nanti menjawabnya, teks proklamasi dibacakan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Ada lagi banyak sekali. Ketika saya membuat jawaban pukul 10, maka pertanyaan yang benar, kapan teks proklamasi pertama kali dibacakan? Pada pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, menggunakan kata tanya di mana. Kalau ada tempat berarti kita bisa menanyakan di mana. Oke, di mana teks proklamasi itu ditulis? Di teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasimaeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Boleh pertanyaan lain? Di mana teks proklamasi pertama kali dibacakan? Kalau saya membuat jawaban di kota Nagasaki, maka pertanyaannya, di mana sekutu menjatuhkan bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945? Benar sekali. Oke, berikutnya yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan penting bagi bangsa Indonesia? Mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan penting bagi bangsa Indonesia? Benar jawabannya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan tonggak sejarah. Yang terakhir adalah kata tanya yang kita gunakan adalah bagaimana. Bagaimana pelaksanaan pembacaan teks proklamasi itu? Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi itu disambung pidato singkat tanpa teks oleh I.R. Soekarno. Ya. Oke, kalau lebih jelasnya, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Gitu ya. Jadi kita sudah belajar mengenai kata tanya serta penggunaannya sekaligus cara menjawab kalimat tanya yang benar. Oke, itu tadi pembahasan mengenai penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami ya. Pembahasan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat, dan ada saran dan kritik silakan di komen. Sampai jumpa.